dilatih. Terima kasih Pak Bupati, Pak Darul. Ujang. Ya sudah. Wah, berdiri. Ambil berdiri. Berdiri lo waduh ya, Be. Foto bareng. Foto bareng ambil ada yang barengnya opo. Oh gitu. 3. Waduh tangan gak iso telu ya dipane. Suwe ya. Ini suwe gak nganu gak iso. Angel ya. Oh ini. Ganjar bukan Mahfud tapi untuk penerangan. Kita akan lawan Orde Baru untuk demokrasi. Merdeka! 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 Yes! Nah, buyar ngantuk aku. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terakhir nanti akan ada dokumentasi. Sebelumnya saya akan menghadirkan rekan kami dari Yayasan Lentera Abdi Pendidikan Indonesia. Lentera Abdi. Lagi segera kami hadirkan rekan kami dari Yayasan Lentera Abdi Pendidikan Indonesia sebagai penyelenggara kegiatan ini atas kerjasama CSR Pertamina Peduli. Yayasan. Yayasan Lentera Abdi. Persiapan yayasan akan diminta sambutan atas terselenggaranya kegiatan malam hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kak gelem awek nempelno kok saiki. Ya, untuk Bapak dari depan akan kami mohon untuk berikan sambutan. Ini dokumentasi Bapak Ibu. Semua itu sekarang pakai dokumentasi. Ya, yang cemantik ya, pakai dokumentasi. Yang kirim makanan ya, makanan foto bapak pun sepuh kalau foto ya. Ya, semua pakai foto. Jadi kadang fotonya ada orang hilang. Ya, pakai makanan. Baiklah, berikut ini adalah kami. Saya dari Dewan Pendidikan Kota Surabaya, sedangkan beliau adalah dari staf Yayasan Lentera Abdi Pendidikan Indonesia. Penyelenggara kegiatan ini atas kerjasama dengan Pertamina Peduli. Kepada beliau kami silakan. Oh ya, Lentera Abdi. Waduh. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas taufik beserta amanahnya kita bisa berkumpul, bisa duduk bersama, bisa bertatap muka dalam agenda Pertamina Peduli CSR yang mana hari ini bekerja sama dengan yayasan kami, Yayasan Abdi Pendidikan Indonesia. Ibu-ibu, bapak-bapak, tanpa panjang lebar, saya mewakili, perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Saya mewakili Yayasan Lentera Abdi Pendidikan Indonesia, yang mana alhamdulillah yayasan kami ditunjuk untuk menjalankan CSR. CSR itu semacam dana sosial dari perusahaan Pertamina, yang mana itu akan disalurkan kepada bapak ibu semuanya. Yayasan Abdi ini induknya, saya sampaikan, yayasan Abdi induknya ada di Lampung. Di Pendidikan Indonesia ini kita menggodok dari teman-teman itu letaknya di Lamongan. Cuma dua pintu kerjanya ada di seluruh Indonesia, ada di Surabaya, ada di Madura, di Tuban, dan lain sebagainya. Kebetulan dari SR Pertamina ini kita bekerja sama untuk disalurkan di Surabaya, karena ini program ini terrealisasi berkat dukungan dan dorongan dari Pak Bambang Deha dan para staf, salah satunya Pak Agus kita, yang mana beliau katanya punya hadiah ingin mencalonkan sebagai calon legislatif atau calon 2024. Kedua kalinya saya mau mengucapkan salam dari ketua yayasan dan pembinanya, Mas Matian dan Putana. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena ada agenda yang sama di Lamongan. Jadi saya yang mewakili. Istilahnya saya koordinator yang di Surabaya. Beliau yang di pusat di Lamongan. Yang terakhir kalinya, biar tidak terlalu malam, saya menginginkan semoga apa yang jadi program dari Pertamina bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Karena ya sekarang apa-apa khususnya sembako makin tinggi, diharapkan apa yang diberikan Pertamina melalui yayasan kami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Akhirnya mungkin apa yang saya sampaikan, saya mohon, karena ini ajuan ini bukan serta-merta dari Pertamina langsung ke yayasan kami, ini ada pendorong-pendorongnya, ada yang narik di pusat. Saya mohon feedback dari Bapak Ibu untuk mendukung Pak Bambang Deha dan Pak Ratu Sasmita. Bukan kita itu lagi Pak Ben Kobo-Kobo enak ini loh. Ini kan dalam sembako Pak Ratu, Pak Bambang Deha dapat manfaat dari bonus elektabilitas
suara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo soalnya diisi yang depan, soalnya diisi. Pas itu, sampai itu, sampai ini. Tidak. Pastikan apa? Mau izin fotografernya sendiri. Mereka. Yuk. Oke, terima kasih. Siap. Apabila sudah, Bapak Ibu, apabila sudah, sekarang saya perintahkan, perintahkan. Kuponnya pegang masing-masing. Ya kan anu. Kuponnya pegang masing-masing. Kuponnya. Dulu kita, saya kulit kita dulu. Kuponnya saya pegang. Aku pun bawa lah. Kawan. Pegang. Yang nomornya 001, 002 sampai dengan 020. Oke. 001 sampai 020. Puluh kan berapa ya? Entek iku sebano nak tinggal ini kalau bawa. Mantap endana. Tak kira. Ya. Orang-orang yang jalannya agak cepat itu seperti betul. Aduh, foto ae. Lanjut 121 sampai 140. Ini mau mulai dunia ya. 100 berapa tadi? 141 ya? 121. Ayo, ini gambar yang boleh salah. Nanti ya. 121 Nanti Bin. Nanti ambil. Masuk ke bawah, Pak. Oh di bawah. Di bawah mungkin. Ratus dua, 4. Oh langsung di bawah Pak. Kiraan di atas, di bawah. Bujuknya putih nih. Iya. Mana? Ayo langsung kuponnya siap no kupon. Emang nanti? Emang kamu sudah ngarep lah? Ada Vin? Akhirnya selesai juga bro, ngantuk-ngantuk. Cukup. Yes. Dikai no to. Arti sapa? Lah dikai kan kalau di ono tok. Dadi dikai arti. Yes kayak ya lah. Apa dikai ya, Bu?
tiga penghitungan. Nah, yang berat itu penghitungan. Kalau bisa gantian, ya. Nah, ibu ini saya tahu ya. Ini kayaknya sepertinya saya ini kejadian tahun 2014. Ya. Ini bisa lama itu kan itu. Nah, itu yang lama. Kemarin pengalaman ada sampai jam 2 pagi, ada yang sampai jam 10 malam, bahkan ada yang sampai yang almarhum latihannya ya, sekarangnya ya latihannya. Nah, itu kondisi-kondisi ini sangat diperhatikan. Misalnya, Mas Lalu juga tolong perhatikan juga vitaminnya teman-teman nih. Karena malam ya, malam nanti ini. Nanti yang pertama, nanti yang dihitung adalah soal presidennya dulu. Soal presiden. Nah, harapan kita, nah ini yang saya khawatir begini. Ketika kalau biasanya kalau presidennya menang, nanti para pengacara lagi semangat. Nah itu. Maunya saya, mau kalah mau menang tetap semangat. Karena apa? Belum tentu misalnya ini kan saya nggak bisa. Tetap kalau hanya mau kan pasti putaran. Karena apa? Fungsi Ibu Megawati maunya kan menang presiden. Kita ini kan presiden menang, DPR-nya menang. Memang survei-survei ini kita banyak, ada yang bilang menang Ganjar Mahfud, ada yang bilang Prabowo, macam-macam lah. Tapi dari semua survei, baik yang pro Ganjar Mahfud maupun pro yang Prabowo, semuanya memenangkan PDI Perjuangan. Itu yang artinya apa? Kalau kita sudah tahu PDI Perjuangan menang dari pertama, itu akan mengubah konstelasinya juga pendidikan juga. Makanya tetap harus dikawal namanya pada penghitungan kedua, menghitung suara PDI Perjuangan dan suara dalam masalah itu. Nah ini akhirnya menjawabkan kita sudah diskusikan bahwa teman-teman DPC ini juga biasanya karena ini banyak ibu-ibu satu perempuan ya. Saya berharap, saya yakin ibu-ibu lebih berani dibanding laki-laki kalau dia lawan aparat. Dan itu ya. Mungkin biasanya ini kalau dengan ibu pusing sudah. Kalau beri lewetin sudah, akan sedikit. Kan tidak mungkin dia pakai kekerasan ya. Macam-macam tidak mungkin ya. Nah ini yang kita berharap. Sebenarnya saya senang banyak kata itu perempuan karena cenderung teliti dan cenderung berani sebenarnya. Wes gak pernah di kota, lagi kabeh pengalamannya begitu. Nah kalau laki-laki memang berani pasti berani. Tapi ya itu kadang-kadang kan ya bukti aja banyak kita perempuan loh. Makanya ada laki-laki kan ya ibu terus nanti enggak kita beberapa tapi kamu jam 9 jam 8 ya nah ini kita akan contoh hal-hal yang terkait dengan dan hal yang lain terkait dengan kalau malamnya kalau bulan tadi adalah soal yang boleh adalah soal ini kesiapan fisik sebenarnya. Jadi saya berharap itu sebelum itu jam 7 Bapak Ibu semua ya sudah tidur karena TPS itu jam 6 sudah harus ada di TPS. Apakah bisa masuk jam 11? Bisa. Nanti persiapan nanti akan kita berikan. Nah satu hal yang kita tahu adalah adalah harus membedakan pemilih. Ada pemilih DPT, pemilih DPT, pemilih tambahan dan khusus. Nah, ini harus paham. Kita akan tahu akan terjadi mobil soal dari mana ini. Kok banyak DPTB-nya ya daripada DPT? Nah, DPTB itu adalah saya terdaftar di DPTA, tapi juga tapi aku tidak teliti tapi aku ikuti TPS yang terkait. Jadi
kejadian 2014 kejadian 2012. Jadi kembang trek itu kami nyoblos di kembang trek itu dua itu geser bu ke penuntungan. Jadi DPK daftar pemilihan dari DPTB ini sana dua tol dua PK. Nah itu yang akan banyak terjadi, nah, terutama di daerah seperti ini ya, Gubeng, Polino dan lainnya itu akan terjadi. Sehingga teman-teman harus patuh DPT, DPTB. Nah inilah yang kita khawatirkan kalau mobilisasi suara-suara itu tadi. Nah dengan demikian saya berharap dan semoga selain tadi itu, saya pikir tadi ternyata bahwa sudah tadi kan ada selain dia mengamankan juga mengawal. Adalah hal ini kita juga mengawal. Dalam kita kata Rasmito, kita berharap kata Rasmito jadi di anggota Dewan dari Gubeng. Dan kata itu kan benar. Ke 2004, nanti bukan pada baru lah, Pak Tarso. Oh ya. Dan yang kedua, karena ini satu paket, ini yang saya ceritakan juga. Ini pengalaman saya dari DPR. Ada kasus begini. DPR-nya ingin PDI Perjuangan. Tetapi provinsinya pilih partai lain. Akhirnya partai lain juga. Nah itu banyak terjadi di saja di komunitas kita. Hari ini saya bisi Mas Taru. Kenapa saya dekat dengan Mas Taru? Ini PDI Mas Taru. Tapi ketika provinsi, aku jadi kalau praktis orang PKB, provinsinya Pak. Sehingga grafik yang saya lihat dari seluruh kecamatan, jadi nggak lurus Pak. Logikanya kan begini, kalau aku pilih Mas Taru, maka RI pilih Mas Bapak Desa. Kemudian tahu nggak? Tahu nggak? Oh tahu Mas Desa itu. Jadi ada kalau kayak begini tuh akhirnya kan kelihatan bahwa ternyata ada pemain di kecamatan Gubeng, ada bandar suara di Gubeng. Lihatnya apa dari grafik itu tuh? Nah, kok bisa loh suaranya provinsi itu kalah dengan suaranya kota jumlahnya. Ini juga kalah. Nah, suara itu kemana? Jadi suara PDI Perjuangan Kabupaten Surabaya itu provinsinya lagi kemana? RI-nya lagi kemana? Itulah akhirnya fungsi satu-satunya itu. Itulah saya bilang bahwa secara grafik tidak lucu. Berarti apa? Ada yang memainkan suara ini. Seharusnya kan ketika aku Mas Taru, apa namanya, kotanya, maka harus lurus dengan Pak Bambang Deha. Itu dong. Kita lurus dengan Pak Bambang Deha. Tidak terjadi. Malah terjadi grafiknya semuanya. Jadi seorang partai ada yang jemputan atau jemputan. Nah itu lagi jemputan. Jemputan berarti begini Bu. Nah saya bilang. Jadi kotanya begini turun. RI bisa kalah dengan suaranya kota. Karena suara provinsi. Di Sukolilo sebalik. Suara kota lebih kecil kalah dengan suara provinsi kalah dengan RI. Ada yang rata di mana? Di Gunung Anyar, Surata. Apa sama dengan Surabaya? Di Jawa, bukan pemain coba. Nah, tapi saya yakin Gubeng bukanlah pemain suara. Betul? Oke. Jadi mantap juga banyak bantu juga. Sanggup ya? Terima kasih. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf
yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan Bapak Purwati selaku advokat dan kepala BSP. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang ikut dalam kegiatan hari ini, yang satu malam ini bersama keluarga, jadi meluangkan waktu pada malam hari ini tidak lain untuk kemenangan Bapak Ganjar Mahfud. Oke, saya tekan kembali kita ingat perjuangan kita. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Tepuk tangan buat kita. Masuk. Bapak Ibu, teman-teman semua dan adik sekalian, pada malam hari ini saya Ya, ini ikhtiar ya. Namanya ikhtiar gini. senior saya, namanya Bapak Kalus Sasmito. Presiden dulu ya. Pak Kalus Sasmito ini senior saya dia. Dia sudah lama di PDI Perjuangan sejak tahun 1990-an, sebelum PDI di PDI. Nah, mungkin dulu pernah tahu peristiwa Sukolilo yang di belakang itu ya, Asramaji, peristiwa itu cikal bakal bagi kemenangan PDI Perjuangan dan jadi PDI Perjuangan yang hari ini PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI. Amin. Karena itu saya merasakan aura semangat dari Bapak Ibu semuanya akan menentukan semangat perjuangan bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya, kita memang ada dua hal ya sebagai kader PDI Perjuangan. Pertama, PDI Perjuangan sebagai partai pelopor dan PDI Perjuangan sebagai partai elektoral yang mendukung. Karena seperti disampaikan oleh Ketua Megawati bahwa merebut kekuasaan itu harus melalui namanya demokrasi yang berdasarkan konstitusional. Jadi kita melalui proses seperti ini. Nah, dalam kesempatan hari ini kita berkumpul ini sudah menjalankan apa yang menjadi amanat konstitusi kita. Bapak Ibu semuanya, salah satu hal yang untuk pada konstitusi kita adalah Bapak Ibu dipercaya oleh partai menjadi saksi partai. Menjadi saksi partai memang tidak mudah, tantangan. Karena apa? Saksi yang teman-teman ini bukan hanya sekedar saksi yang ada duduk di TPS, tapi juga saksi yang mengawal dan mengamankan suara. Dan saksi ini sangat penting. Ada adium seperti ini, Pak. Siapa yang menentukan pemenang pemilu? Apakah yang memberikan suaranya yang terbanyak, atau siapa yang menuntut suara? Ada di ini menjadi semacam treatment kita di BPN bahwa berapapun suara yang terbanyak yang diberikan oleh pemilih, tetap yang menentukan siapa pemenangnya adalah siapa yang menghitung. Siapa menghitung, Bapak? Coba kita menghitung. KPS. Nah,
Disitulah makanya KPPS kalau tidak diperhatikan, maka jangan salah kalau ada suara yang satu. Jadi kita tuh ada istilah begini, ada 7 setan pemilu. Pertama, DPT. Ada istilah DPT, apa namanya? DPT siluman. Cuma itu dilihat tidak terdaftar DPT, tapi ikut pilih. Nah, itu yang kedua lagi, tidak DPT itu jadi makar. Nah, salah satu kesalahan PDI Perjuangan di tahun 2004 itu karena terjadi markup daftar pemilih tetap. Kenapa? Karena negara saksi tidak memahami DPT, sehingga pada saat itu Demokrat menang. Nah, sebelum lanjut ke depan, kita akan dulu nama saya Purwadi dan banggakan dulu ya. Nama saya Purwadi. Profesi saya sudah advokat dan saya di organisasi Dewan Pimpinan Cabang Kota Surabaya ada 2 jabatan. Pertama, sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Urusannya adalah soal bagaimana pembentukan urusan ranting dan anak ranting. Nah, itu urusan dengan saya. Yang kedua, saya juga berprofesi menjadi kepala Badan Saksi Pemilu Nasional atau disingkatnya BSPN. Nah, BSPN inilah yang akhirnya tugasnya itu mengurus, merekrut, menseleksi, melatih, menempatkan saksi-saksi yang sudah direkrut oleh ranting, anak ranting dan PAD, sama adalah satu PAD Google. Nah, itu tugas kita melakukan seleksi. Dan malam hari ini teman-teman adalah orang-orang yang terpilih untuk mengawal dan mengamankan suara PDI Perjuangan. Oke, potongnya. Tugas kita ini di dalam dunia saat ini tidak juga saat ini ya, sebagai kondisi tidak juga dia sudah saja. Kondisi ini memang sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Saat ini kita PDI Perjuangan sedang di demokrasi dan tidak ada Lantuk, Bin. banyak masalah. Kemarin kopi tapi balik ngopi ya. Berapa kunci masalah? Mulai dari Allah aku. mulai dari apa? Kan kalau gue dah gue. Perumahan. Mau menuruti apa kemauannya? Perumahan. Terus juga ada juga yang Itu kalau yang main. di Jakarta itu asam baliu nggak bisa kecuali baliunya lawan. Iya. Banyak. Terus beberapa kepala Oh, desa loh. yang tidak ikut dipanggili ke Polda Jateng. Banyak lagi yang dialami. Jadi mereka yang dibuka aja tadi macam-macam. Tetapi kemarin ditegaskan Ibu Megawati, kita tidak boleh mundur. Apakah teman-teman kita siap melakukan itu? Siap? Siap. Siap? Ada bangun? Eh. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi banyak harapan-harapan yang kita harapan-harapan dari masyarakat agar bagaimana demokrasi ini tetap jalan dan PDI Perjuangan selalu berdiri di depan untuk mengawal demokrasi. Soal bagaimana demokrasi itu terjujur dan adil. Oleh karena itu tidak ada ragu maka Bu Megawati memerintahkan bagi seluruh posko mengawal suara pemilu jujur. Karena kan tidak pernah dilakukan. Karena kita sudah melihat ada gejala-gejala pemilu jujur. Dan itu dari 7 setan
setan pemilu. Nah itu yang terjadi. Nah ini yang bukan kita, artinya saksi tidak hanya mengawal atau menjaga saksi di TPS, tapi juga mengawal suara. Bapak Ibu semuanya, salah satu yang diingatkan juga bahwa salah satu tugas saksi tidak hanya mengamankan. Nama enggak. Ada dua ya, ada mengamankan dan mengawal. Mengamankan itu Jangan enggak ada jangan. itu ada di TPS. Mengamankan. Duduk, orang kita membuka, Wah, mantap. orang bolak-balik kita, nah itu tugasnya. Nah itu butuh keterampilan, butuh pinter ngitung. Banyak kejadian sering banyak kalian dilalu tidak paling hitungan. Angka harusnya bikin mulut. Nah, banyak. Sehingga jangan-jangan bahwa itu harus dilakukan. Nanti ada pasien sendiri soal teknik cara mengawal penghitungan suara. Misalnya contoh, ibu harus perhatikan ketika KPPS menyebut kertas, dia nyebut partai apa nyebut orang, harus perhatikan. Kedua, jangan sedang bicara satu manusia saja, jangan bicara itu berarti itulah contoh. Nanti akan lebih dalam soal intinya satu hal yang paling penting bagi saksi adalah keberanian. Disinilah sebenarnya banyak akan ada potensi akan terjadi kekurangan pada saat intervensi. Misalnya saksi kalau tidak tahu tidak diperlihatkan surat suaranya ini bisa baca. Banyak kejadian setiap kali kita buat pelatihan juga kita melakukan simulasi. Nah lalu ada buat ada pembahasan juga drama cerita, tapi itu tidak apa-apain. Ketika buka kotak suara, saksinya diam aja, tidak melihat itu. Apakah surat suaranya itu sudah sesuai jumlahnya? Juga apakah sudah rusak apa tidak? Tahu dia tunjukkannya, pokoknya dia habis ini. Nah, disitulah potensi yang akan terjadi kekurangan. Ini karena apa? Akan kita berhadapan dengan penyelenggara yang oleh karena itu besok ini harapannya KPPS selalu dikawal oleh alhamdulillah kalau KPPS itu akan dibantu. Nah itulah tugas aku. Di beberapa daerah khusus di Semampir untuk keberanian juga teror itu masih ada. Kita tahu itu pemilih ini tidak punya hak, tapi masuk dalam TPS. Tapi karena kita takut